Dua kerangka ini pasti yang Ding Tian dan istrinya. Sepertinya ini peta. Bisa jadi ini yang ibu suruh aku curi, teknik pergeseran alam semesta besar. Akhirnya ketemu juga. Selamat Tuan Muda. Apa ini? Kenapa kalian bilang selamat? Ini manual dari teknik pamungkas sekte Ming. Ini bagaimana ini bisa membantu kita? Tidak ada tulisan di sini. Tunggu sebentar. Jangan khawatir, taruh itu di tanah, tanganmu berdarah. Lihat. Ini memang manual bela diri. Teknik pamungkas. Kelahiran api suci membebaskan alam semesta. Berjalan tanpa batas. Berjalan tanpa batas alam semesta menjadi satu. Teknik pamungkas. Ini manual pamungkas yang diidamkan semua pendekar. Tanganmu masih sakit? Manual ini tidak berguna bagiku. Apa gunanya belajar teknik ini? Tidak ada makanan atau air di lorong rahasia ini. Kalau tidak bisa keluar, kita hanya bisa bertahan 7-8 hari. Akhirnya kita akan mati kelaparan dan kehausan. Bela diri elit tidak berguna di sini. Bagaimana kamu tahu rahasia kulit domba ini? Aku dengar percakapan Tuan dan Nona. Karena mereka berdua anggota sekte Ming, ada aturan yang harus mereka ikuti. Jadi mereka tidak bisa mencari di sini. Kita harus mengubur mereka dulu. Sepertinya ini surat. Tuan Muda, ada surat di sini. Pemimpin yang menulis surat ini untuk istrinya. Mungkin dia tidak sempat membacanya sebelum bunuh diri. Tuan Muda, kenapa kita tidak lihat suratnya? Bukankah itu tidak sopan? Bagaimana kalau pemimpin yang punya keinginan terakhir yang belum terpenuhi? Maka kamu bisa sampaikan pesan itu ke Tuan dan Nona, biarkan mereka memenuhi keinginan terakhir pemimpin yang itu akan menjadi perbuatan baik. Baiklah. Istriku tercinta, sejak kita menikah kamu tidak bahagia. Aku sangat menyesal telah menyebabkan itu. Kuharap kamu bisa memaafkanku dengan perpisahan ini. Menurut keinginan terakhir pemimpin ke-32 pemimpin Yi, setelah menguasai teknik pergeseran alam semesta besar, aku akan memimpin anggota ke markas Persia dan mencoba mengambil token api suci. Meskipun sekte kita berasal dari wilayah barat, tapi berakar di dataran tengah dan berkembang di sini selama berabad-abad. Saat ini pemerintah sedang membuat kekacauan. Kami bertekad untuk bertahan sampai akhir. Dan dengan demikian berdiri, setara dengan kultus Ming Persia.
Jadi markas besar kultus Ming berada di wilayah barat. Untuk menyerahkan diri kepada pemerintah seperti yang diperintahkan oleh kepala penjaga. Keduanya adalah pria yang adil dan tangguh. Setelah menguasai tingkat keempat dari keterampilan tertinggi, saya kebetulan menemukan tentang Cheng Kun. Saya kehilangan kendali atas energi yang bergolak dalam diri saya, dan sekarang saya berada di ambang kematian. Saya tidak bisa memenuhi keinginan terakhir pemimpin Yi. Sayangku, saya harap kamu bisa mengumpulkan anggota dengan surat saya ini. Dan menyampaikan perintah terakhir saya. Siapapun yang mengambil token api suci, akan menjadi pemimpin ke-34 kultus Ming. Untuk sementara Xie Sun akan menjadi wakil pemimpin, dan menangani urusan penting kultus. Pemimpin yang ingin singa berambut emas Xie Sun menjadi wakil pemimpin untuk sementara. Saya dengar Xie Sun mahir dalam keterampilan sastra dan bela diri. Sayang nyonya yang tidak melihat surat ini. Jika tidak, kultus Ming tidak akan jatuh begitu rendah dilanda perselisihan internal. Manual pergeseran alam semesta besar akan sementara dijaga oleh Xie Sun. Di masa depan itu, harus diberikan kepada pemimpin baru. Saya akan menggunakan energi yang tersisa dalam diri saya untuk memblokir rute pelarian dan menahan Cheng Kun di sini. Kamu akan bisa melarikan diri dengan mengikuti peta ini. Karena tidak ada orang lain yang menguasai teknik pergeseran alam semesta besar. Tidak ada yang bisa membuka gerbang batu di posisi Wuang. Pada saat seseorang menguasai keterampilan ini, Cheng Kun dan saya tidak akan lagi berada di dunia ini. Itu bagus, pemimpin yang ingin mengurung Cheng Kun di sini sehingga mereka akan binasa bersama. Sayangnya dia meninggal sebelum itu bisa terjadi. Karena itu Cheng Kun bisa berkeliaran bebas. Untungnya kami memiliki peta ini, kami pasti akan menemukan jalan keluar. Menurut peta kita seharusnya berada di area ini. Ya, kita seharusnya berada di sini. Di sini lihatlah. Tidak ada jalan keluar di sana juga mengikuti jalan ini. Saya pikir kita bisa menemukan jalan keluar. Tapi saya tidak menyangka. Satu-satunya jalan keluar diblokir oleh batu yang ditinggalkan oleh penjahat Cheng Kun. Meskipun kami mendapatkan peta lorong-lorong ini, tidak ada perbedaan sama sekali. Tuan Muda, mengapa kita tidak melanjutkan pencarian kita? Mungkin ada jalan keluar lain. Sebenarnya pemimpin yang juga menyebutkan dalam surat itu bahwa jika ada yang menguasai teknik pergeseran alam semesta besar, dia akan bisa membuka gerbang batu di posisi Wuang. Tapi masalahnya Tuan Yang Xiao adalah satu-satunya orang yang telah mempelajari sebagian dari keterampilan ini. Selain itu, keterampilan bela dirinya hanya rata-rata. Dia mungkin tidak bisa membantu kita bahkan jika dia ada di sini. Juga kita bahkan tidak tahu di mana gerbang batu ini berada. Di mana itu? Posisi Wuang. Fungsi trigram mengacu pada trigram primitif, 11 antian Bagua. Qian dan Kun adalah posisi pada trigram Bagua. Qian dan Kun adalah posisi pada trigram Bagua. Elemen yang berada di selatan sementara elemen Yin berada di utara. Posisi Ming Yi dan Sui adalah trigram ke-36 dan ke-17. Artinya itu di sana. Benarkah? Mari kita lihat. Ayo pergi. Lihat pilar ini dan pilar itu, mereka persis seperti yang ada di peta. Benar. Maka itu pasti di sini benar. Pegang ini.
Xiao Zhao, maafkan aku. Aku tidak bisa membawamu keluar. Tuan Muda Zhang. Jangan seperti itu. Kamu seharusnya menyalahkan aku. Jika aku tidak membawamu ke sini, semua ini tidak akan terjadi. Kita tidak akan. Karena kita tidak bisa meninggalkan tempat ini. Wajah muram tidak akan membantu situasi. Maukah kamu aku menyanyikan lagu untukmu? Suaramu sangat bagus. Tuan Muda Zhang. Mengapa kamu tidak mencoba mempelajari teknik pergeseran alam semesta besar? Mungkin kamu sangat jenius. Aku yakin kamu akan berhasil. Apa kamu bercanda? Tidak ada pemimpin sebelumnya yang bisa menguasainya. Apa peluang yang aku miliki? Hari yang dijalani adalah hari yang didapat. Itu akan berguna bahkan jika hanya untuk satu hari ini. Silakan ambil.
Tuan Muda tulisan di kulit domba menyatakan bahwa tingkat pertama akan memakan waktu 7 tahun untuk seseorang dengan tingkat pemahaman yang tinggi dan 14 tahun untuk yang kurang terampil. Itu tidak terlalu sulit. Mengapa harus memakan waktu 7 tahun? Aku baru saja menguasai tingkat pertama. Tingkat kedua seharusnya jauh lebih sulit. Pemahaman akan memakan waktu 7 tahun dan 14 tahun untuk yang kurang berbakat. Jika membutuhkan lebih dari 21 tahun untuk menguasai tingkat kedua, kamu tidak boleh melanjutkan ke tingkat ketiga karena tidak ada obat ketika kamu menjadi gila. Tuan muda, kamu harus sangat berhati-hati. Tuan muda, mungkinkah Anda sudah menguasai tingkat ini juga? Xiao Zhao menurut manual. Seharusnya saya sudah menguasai tingkat ke-6. Apa? Anda sudah menguasai tingkat ke-6. Tuan muda, Anda pasti orang yang luar biasa. Tidak, saya tidak. Sekarang Anda menyebutkannya. Meskipun teknik Great Universe Shift ini sangat canggih. Kerumitan teknik ini cukup mirip dengan teknik internal yang saya pelajari. Saya tidak bisa menjelaskannya dengan tepat, tetapi menguasai teknik ini hampir tidak memerlukan usaha. Surga pasti berada di pihak Anda. Jika ini terus berlanjut, Anda seharusnya segera menguasai tingkat ke-7. Saya akan mencoba yang terbaik.
Ini tidak masuk akal. Saya mengikuti manual dengan cermat. Semuanya berjalan lancar sampai saya mencapai akhir. Mengapa begitu? Garis mana yang kita bicarakan? Di sini. Lihat garis-garis ini. Hilangkan energi dan buat tubuh bingung. Jangan menahan diri di seluruh tubuh. Saya Zhang Wuji telah mendapatkan keterampilan tertinggi dari Ming Chult secara kebetulan. Saya tidak berani mempelajari keterampilan ini jika bukan untuk bertahan hidup. Setelah saya melarikan diri, saya akan menggunakan keterampilan ini untuk membantu Ming Chult dan selamanya mengingat bantuan yang saya terima dari para pemimpin sebelumnya. Para pemimpin sebelumnya mohon dengarkan saya. Mohon berkati Tuan Muda Gang untuk membangun kembali Ming Chult dan semoga dia membawa kultus ke ketinggian yang lebih besar. Saya tidak termasuk dalam Ming Chult. Seperti yang diperintahkan oleh guru besar, saya tidak akan pernah bergabung dengan Ming Chult. Tetapi dari kata-kata terakhir pemimpin yang Ming Chult berusaha mencapai keadilan dan kesetaraan. Jadi begitu saya keluar dari sini, saya akan melakukan yang terbaik untuk menjelaskan kesalahpahaman dengan sekte-sekte besar dan meminta mereka untuk menghentikan pertempuran. Tuan Muda, mengapa Anda tidak beristirahat sebentar? Setelah Anda mendapatkan kembali kekuatan Anda dapat menguasai sisa manual. Xian Zhao, saya sudah menguasai tingkat ke-7 dari teknik Great Universe Shift. Meskipun mungkin ada beberapa kekurangan, tetapi seperti lirik lagu Anda. Matahari akan terbenam dan bulan purnama tidak akan tetap penuh. Tidak ada kesempurnaan di alam semesta. Saya harus puas dengan apa yang telah saya dapatkan. Anda benar. Mengapa Anda masih menghafalnya? Oh, itu benar-benar tidak ada. Karena bahkan Anda kesulitan menguasai keterampilan ini, saya hanya penasaran mengapa begitu sulit. Di masa depan jika Anda memutuskan untuk melatihnya lagi, saya dapat membacakannya untuk Anda. Oh ya, silakan minggir. Biarkan saya mencoba membuka pintu batu. Xiao Zhao, lihat. Itu terbuka. Lihat. Ayo. Ayo kita pergi dari sini. Ayo cepat. Akhirnya kita keluar, ayo lihat. Kita sudah keluar. Ayo. Agak lebih ringan. Terima kasih sudah menyelamatkan nyawa kami dengan meledakkan gerbang batu itu. Tanpa bantuanmu kita masih terperangkap di dalam. Terima kasih. Sekarang aku akan menguburmu di sini. Xiao Zhao. Kamu cantik banget. Benarkah? Tentu. Jangan menyamar sebagai orang lumpuh dan bungkuk lagi. Kamu jauh lebih cantik sekarang.
Aku akan lakukan apa yang kamu bilang. Aku tidak akan menyamar lagi meski Nona ingin membunuhku. Gak mungkin ngapain dia mau bunuh kamu tanpa alasan? Ada apa? Kamu dari wilayah barat? Ini. Mata kamu. Dibandingkan wanita dari dataran tengah, kamu punya pesona yang unik. Aku lebih suka terlihat seperti gadis dari dataran tengah. Kita sudah di gua itu begitu lama. 6 sekte besar pasti sudah sampai di puncak. Aku penasaran bagaimana kabar Tuan Yang Xiao dan kakak Bu Hui. Ayo cepat. Ada apa? Kamu menginjak rantaiku. Maaf. Sini biar aku lepas rantainya. Stop. Rantainya semakin panjang itu akan mengganggu gerakanku. Rantai ini aneh banget, bagaimanapun aku mencoba aku nggak bisa memecahkannya. Xiao Zhao, sabar ya. Aku janji akan melepas rantai ini. Ayo cepat. Hati-hati. Awas, Wudang Sek kayaknya kalah. Betul, ayo kita lihat. Kok si brengsek Zeng Anyu ada di sini? Nggak mungkin. Gimana dia bisa kabur dari gua itu? Bukannya aku sudah menjebak mereka di lorong itu? Jangan-jangan dia sudah menguasai teknik Great Universe Shift? Nggak mungkin. Nggak mungkin banget. Amitabha. Aneh banget. Ya ampun. Dia akan membongkar semua rahasiaku di depan semua orang di sini. Apakah reputasiku tidak akan hancur? Baiklah. Aku akan membuat rencana pelarian yang licik. Karena orang mati tidak bisa bicara. Siapa sosok tua itu? Aku tidak tahu. Kakek alis putih menyerahlah. Kamu bukan tandingan pahlawan keempat Wudang Zhang. Raja Elang Alis Putih? Bukankah dia kakek dari pihak ibuku? Dia. Mengapa dia melawan paman keempatku? Datang ke sini cepat. Keponakan muda Yuan Shen. Hari ini beberapa pemimpin sekte jahat sudah kelelahan dan hampir tidak bisa bergerak. Dan 6 sekte besar semuanya marah. Pemberantasan sekte jahat sudah di depan mata. Mengapa kamu tiba-tiba ada di sini? Ah, sekarang aku mengerti. Kamu sudah siap untuk mengambil keuntungan dari pertempuran ini.
Ketika kedua belah pihak sudah kelelahan, kamu bisa membersihkan sisa-sisanya. Sungguh belalang mengintai jangkrik tanpa sadar ada burung oriole yang mengitari. Itu benar-benar ambisius. Amitabha bagus-bagus. Hentikan omong kosong yang menjilat itu. Cepat beritahu abot tua bahwa aku sudah bertempur dengan Ming Chult di puncak Guangming. Menderita luka serius, aku mungkin tidak akan selamat. Mati? Siapa yang mati? Aku tentu saja jelas bukan kamu. Pergi. Baiklah. Yuan Shen sudah meninggal. Pergi dan lihat sekarang. Cepat, pergi dan lihat. Bagaimana mungkin? Dari sekte Shaolin dan Huashan. Dan energi internal yang terkuras melawan pahlawan keempat Wudang. Jika pahlawan ketujuh mau kalah dalam pertandingan ini, 6 sekte besar pasti akan dipermalukan. Saudara ketujuh. Bagaimana kamu bisa membuat kesalahan yang sama lagi? Kakek alis putih. Sekarang giliran sekte Kong Tong untuk menguji kemampuanmu. Berhenti. Kamu berkerumun melawan orang yang terluka. Tidak takut ditertawakan dunia? Nak, siapa kamu sampai begitu ikut campur? Namaku Zeng Anyu. Saudara Wuji nama Zeng Enyo. Jadi mata-mata kecil itu menyamar. Bajingan muda itu datang lagi untuk membuat masalah. Mari kita lihat apa yang dia rencanakan kali ini. Elder Yin, Anda terluka parah. Ini. Energi internal 9 Yang? Siapa dia? Mengapa dia membantu saya? Pemuda, terima kasih. Elder Yin, saya akan menggantikan Anda dulu. Anda bisa membantu saya jika saya gagal dalam tantangan ini. Pemuda, dari sekte mana Anda berasal? Anda sepertinya bukan anggota kultus kami. Saya bukan anggota Ming Chult maupun Heavenly Eagle Chult. Tetapi karena saya lama mengagumi Anda, saya memutuskan untuk bertempur bersama Anda melawan musuh. Bocah nakal, siapa kau pikir dirimu? Terima kasih. Apakah Anda berniat berpihak pada kultus jahat? Dia menjauh dari sini. Apakah Anda berniat berpihak pada kultus jahat? Jika Anda tahu tempat Anda, mundurlah. Jika tidak, saya akan membuat Anda merasakan Seven Injurious Fist dari Kong Tong Sek. Saya lama mengagumi Seven Injurious Fist yang kuat dari Kong Tong. Bukankah Referen Kong Jian dari Shaolin meninggal karena Seven Injurious Fist? Benar-benar. Referen Kong Jian dibunuh oleh penjahat Xie Sun. Dunia persilatan sangat menyadari fakta itu. Kong Tong Sek sama sekali tidak terlibat. Mengenai pembunuhan Referen Kong Jian oleh Elder Xie, apakah Anda menyaksikannya secara langsung? Apakah Anda seorang penonton atau Anda seorang kaki tangan? Tertulis di dinding tempat Referen Kong Jian dibunuh. Referen Kong Jian dibunuh oleh Cheng Kun di bawah dinding ini. Dan Xie Sun telah melakukan pembunuhan di mana-mana dengan mengaku sebagai gurunya. Masih ada keraguan dalam pikiran Anda? Siapapun bisa menulis kata-kata itu. Meskipun 11 kata itu ada di dinding. Apakah ada yang menyaksikan Elder Xie menulisnya? Saya ingin bertanya kepada Referen Kong Zi. Senior brother Anda Referen Kong Jian dibunuh oleh Seven Injurious Fist, benar? Elder Xie bukan anggota Kong Tong Sek. Benar? Pemuda, dari sekte mana Anda berasal? Anda tidak berhak berbicara dengan guru saya. Saya bukan anggota Ming Chult maupun sekte manapun di Central Plains. Tetapi serangan 6 sekte besar terhadap Ming Chult dipicu oleh orang lain. Dan ada kesalahpahaman besar yang terlibat. Saya mungkin muda dan bodoh. Tapi saya kebetulan tahu kerumitan di balik semua ini. Saya ingin memanggil Referen Yuan Shen untuk keluar dan menghadapi fakta dengan saya, membawa kebenaran ke permukaan. Bocah nakal yang licik. Anda memanggil senior brother saya Yuan Shen padahal dia tidak tersedia.
Mengapa Anda tidak memanggil Zhang Chuishan dari Wudang Begitu untuk menghadapi semua beraninya orang? kamu tidak menghormati pahlawan kelima Zhang. Zhang Chuishan tidak diizinkan untuk merendahkan dirinya sendiri. Dia tergoda oleh penyihir dan mendapat balasan yang setimpal. Aku tidak bisa melakukan ini. Jika aku membunuh atau melukai siapapun dari 6 sekte besar, aku akan menjadi musuh dari 6 sekte. Menjadi mediator akan menjadi tujuan yang sia-sia. Pertumpahan darah di dunia persilatan ini akan menjadi mustahil untuk diselesaikan. Itu akan jatuh ke dalam perangkap Cheng Kun. Tidak peduli bagaimana mereka memperlakukanku hari ini, aku harus menahan diri. Biksu Yuan Yin. Biksu Yuan Ye tidak dibutakan oleh pahlawan kelima Zhang. Mengapa kamu menyimpan kebencian seperti itu? Selain itu, pahlawan kelima Zhang telah. Dia sudah bunuh diri. Apapun kebencian seharusnya sudah diselesaikan sekarang. Seorang biksu seharusnya bebas dari emosi duniawi. Mengapa kamu masih memegang dendam masa lalu? Amitabha. Bocah, siapa yang menyuruhmu untuk membela Ming Chult? Niatku adalah untuk menjadi penengah perdamaian antara 6 sekte besar dan Ming Chult. Tidak ada yang menyuruhku. Berbaikan dengan kultus jahat? Itu tidak mungkin. Si penjahat tua Yin masih berhutang 3 pukulan Seven Injurious Fist padaku. Biarkan aku menyelesaikannya dengannya dulu. Tuan muda, kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Tingkat Seven Injurious Fist ini tidak bisa melukaiku. Guru, kamu baik-baik saja? Yang mulia, bagaimana perasaanmu? Pahlawan muda Zheng, terima kasih telah menyembuhkanku dengan kekuatan internalmu. Keahlian bela dirimu luar biasa. Kata-kata tidak bisa mengungkapkan rasa terima kasihku atas kemurahan hati dan kebaikanmu. Aku sangat menghargai. Aku tidak pantas mendapat pujian seperti itu. Saluran vitalmu mengalami guncangan besar tadi. Kamu sebaiknya duduk dan bermeditasi. Untuk luka yang disebabkan oleh latihan Seven Injurious Fist akan membutuhkan 2 hingga 3 tahun untuk pulih. Terima kasih pahlawan muda. Pahlawan muda Zheng memiliki pemahaman yang mendalam tentang keahlian sekte kami. Apakah kamu diajari oleh Xie Sun? Di mana singa berambut emas? Apakah kamu berpikir bahwa hilangnya manual Seven Injurious Fist disebabkan oleh singa berambut emas Xie Sun? Kamu salah dan benar-benar keliru. Pada hari itu di Quill King yang ketika semua orang berkelahi untuk manual itu, salah satu anggotamu terluka oleh primordial skill. Penyerang itu ternyata adalah primordial Thunderbolt Cheng Kun. Apakah kamu kebetulan tahu keberadaan Cheng Kun? Primordial Thunderbolt Cheng Kun telah menabur perpecahan antara 6 sekte besar dan Ming Chult. Kemudian dia bergabung dengan sekte Shaolin dan mengambil nama biara Yuan Zhen. Benar, anak itu sepertinya tahu segalanya. Kemarin malam dia menyelinap ke Ming Chult dan mengungkapkan segalanya kepada para pemimpin Ming Chult. Tuan Yang Xiao juga hadir, bersama dengan Raja Kelelawar bersayap biru dan 5 pengembara. Jika saya berbohong, saya tidak lebih baik dari babi hina. Juga para pemimpin Ming Chult dapat membuktikan kata-kata saya.
Tuan Zeng. Bagaimana kamu bisa menyebarkan rumor seperti itu dan memfitnah sekte Shaolin? Tidak akan membiarkanmu mencemarkan nama baik kami di depan jemaah di sini. Kita tidak bisa membiarkan itu. Biksu tolong jangan marah. Saya hanya ingin Yuan Zhen menghadapi saya dan menjelaskan situasinya. Tuan Zeng terus menyebut nama Yuan Zhen. Kamu mungkin masih muda tapi sangat jahat. Saya hanya ingin Yuan Zhen keluar dan menjelaskan semua kesalahpahaman di depan semua orang di sini. Bagaimana saya jahat? Keponakan muda Yuan Zhen adalah murid yang diinisiasi oleh kakak senior Kong Jian. Dan dia sangat berpengetahuan. Selain ekspedisi Ming Chult ini, dia tidak pernah meninggalkan Kuyo. Jadi bagaimana dia bisa menjadi primordial Thunderbolt Cheng Kun? Selain itu, keponakan muda Yuan Zhen memfitnah orang mati sama karena sekali tidak bisa ditolak Ming Chult. Benar. Kita tidak bisa mentolerir ini. Apa yang baru saja kamu katakan? Dia mati? Itu tidak mungkin. Lihat sendiri. Bawa dia ke sini. Bajingan-bajingan. Kamu telah mendapatkan balasan yang adil untuk kejahatan yang telah kamu lakukan. Bagus, dia pantas mendapatkannya. Siapa itu? Siapa yang membunuh Yuan Zhen? Siapa yang melakukannya? Mengetahui dengan baik bahwa dia sudah mati, kamu menyalahkan semuanya padanya. Betapa jahatnya. Saya tidak akan membiarkanmu lolos. Bunuh dia. Saya tidak akan membiarkanmu lolos. Anak muda, mengapa kamu tidak membela diri? Apakah kamu mencoba melarikan diri? Kita mungkin bisa bertarung, tetapi jika saya kebetulan mengalahkanmu, apa rencanamu? Tidak berani melakukan itu. Jika aku memenangkan pertarungan ini, aku ingin meminta Shaolin untuk mundur dari puncak Guangming. Baiklah, seperti yang kau inginkan. Baiklah. Pahlawan muda Zeng itu adalah jurus cakar naga hati-hati. Kau. Bagaimana kau tahu jurus cakar naga kami? Dalam seni bela diri semua sungai mengalir ke laut. Jurus cakar naga mungkin bukan keahlian unik dari sekte Shaolin. Tuan Zeng. Keahlianmu jauh lebih unggul dariku. Hari ini aku telah mengalahkanmu dengan jurus cakar nagamu sendiri. Dengan cara apapun ini bukanlah aib bagi reputasi Shaolin. Selain itu, jika aku tidak menggunakan keahlian Shaolin dalam pertarungan ini, aku ragu ada keahlian dari sekte lain yang bisa menantang keahlian Shaolin. Tuan Zeng memang murah hati. Aku hanya memiliki kekaguman untukmu. Biksu, maafkan kesalahanku. Aku terkejut menemukan kekuatan luar biasa yang kau miliki saat mengendalikan jurus cakar naga. Tidak pernah dalam mimpiku hal itu bisa tercapai. Di masa depan kunjungilah aku jika ada kesempatan. East Hall akan menyampaikan keramahanku dan meminta nasihatmu pada saat yang sama. Tidak, sama sekali tidak. Keahlian Shaolin tak tertandingi. Selain itu, dengan keterampilan dan bakatku yang terbatas, aku hanya bisa berharap untuk belajar darimu di masa depan. Kau terlalu merendah. Amitabha, Amitabha. Pahlawan muda Zeng Sekte Emei siap untuk tantangan.
Pahlawan muda Zeng, kau harus mengambil inisiatif, jangan ragu lagi. Pahlawan muda Zeng, waspadalah terhadap pedangan surgawinya. Saudara ingat, jangan ragu sama sekali. Terima kasih atas nasihatmu. Biksu, aku bukanlah tandinganmu dan juga tidak memiliki keinginan untuk bertarung denganmu. Selain itu, di masa lalu kau telah memberikan kesempatan kepada Ming Chul. Aku berharap kau dapat melakukan hal yang sama hari ini. Kau telah menyelamatkan anggota 5 elemen faksi. Kau harus tahu bahwa Biksu Mijue tidak pernah mengampuni siapapun. Hari ini jika kau dapat bertahan dari 3 pukulan pedangku, aku akan membiarkanmu hidup. Biksu tua, jangan gunakan pedangan surgawi jika kau berani. Aku ragu kau bisa bertahan 3 pukulan tanpanya. Benar, jangan gunakan pedang jika kau berani. Jangan gunakan pedangan surgawi. Benar, jangan gunakan pedangan surgawi. Kau mungkin tidak akan bertahan bahkan 1 pukulan. Guru. Saudari, formasi pedang konvergensi. Ziruo, kenapa pedangmu masih di tanganmu? Kamu lihat guru diserang tapi kamu tetap memegang pedang itu. Apa kamu mendukung orang itu? Tidak. Ziruo, berani sekali kamu mengkhianati kami. Guru, saya tidak. Ziruo, lebih baik aku bunuh kamu sekarang. Lepaskan tanganmu dariku. Guru. Tolong kembalikan pedang ini kepada gurumu. Ziruo. Bunuh dia. Bunuh dia. Bunuh dia. Apa kamu mengkhianati sekte Mei? Bunuh dia. Guru, jangan. Bunuh dia. Cepat, adik junior lakukan sekarang. Bunuh dia. Bunuh dia.
Yao Ziruo bunuh dia. Kenapa kamu tidak menuruti bahkan gurumu? Kamu benar-benar mengkhianati kami. Awas! 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 Kenapa kamu tidak menusuknya sampai mati? Benar, kenapa kamu tidak menusuknya sampai mati? Yang Master. Siapa yang punya obat? Saya punya. Bubuk giok Shaolin adalah obat mujarab untuk luka. Ayo. Kenapa? Kenapa? Kenapa dia ingin membunuhku? Yang Master Zhang, saya tidak tahu. Tahan, jangan menyerah. Ayo. Kamu baik-baik saja? Amitabha. Apakah ada yang masih tidak puas di sini? Silakan suarakan. Hari ini Sekte Emei telah kalah. Jika kamu bisa bertahan, kita akan menyelesaikan utang ini di masa depan. Ayah paman, biarkan aku menyingkirkannya. Tidak mungkin. Kamu atau kami bertarung tidak akan membuat perbedaan. Kakak kedua, paman kedua, kita harus mengutamakan kebaikan yang lebih besar. Reputasi kita tidak penting. Kakak keempat, reputasi hanyalah milik duniawi. Tapi kalau kita melawan pemuda yang terluka, kita tidak bisa menjawab hati nurani kita. Ayah. Sekte Wudang sudah melakukan yang terbaik dalam kejadian hari ini. Jelas hari-hari sekte jahat belum berakhir. Surga mengirim pemuda aneh ini untuk menyelamatkan sekte jahat. Kalau kita mengambil keuntungan dari mereka sekarang, maka sekte ortodoks tidak akan berbeda dengan sekte jahat. Kakak benar. Kita harus segera kembali dan meminta bimbingan guru. Kita selalu bisa kembali lagi dan menyelesaikan masalah ini setelah pemuda ini pulih. Kakak keenam. Zeng, aku tidak punya permusuhan sebelumnya denganmu. Kalau aku melukaimu hari ini, aku Yin Lit Ying tidak layak disebut pahlawan. Tapi karena ada dendam yang dalam antara Yang Xiao dan aku harus membunuhnya hari ini. Minggir. Selama aku masih punya satu napas, aku tidak akan membiarkanmu membunuh anggota sekte Ming. Baiklah, aku akan membunuhmu dulu. Tuan muda. Paman keenam, Tuan muda, silakan bunuh aku. Paman keenam aku. Apa yang kau sebut aku tadi, paman keenam aku? Paman keenam aku. Kau Wuji. Aku. Kau Wuji. Kau benar-benar Wuji. Paman keenam, kau benar-benar Wuji. Aku sangat merindukan kalian semua. Kakak kedua, kakak keempat, kakak ketujuh. Dia Wuji. Wuji. Dia anak kakak kelima Wuji. Dia cucuku. Wuji, dia Wuji. Dia cucuku. Wuji. Dia Wuji. Nak, bagaimana kabarmu? Paman tertua, paman keempat, nak, bagaimana kabarmu? Paman ketujuh, paman kedua, benar-benar kau Wuji. Aku sudah bersikap kasar, dia benar-benar Wuji. Maafkan aku.
Uji kau baik-baik saja. Uji. Uji kau baik-baik saja. Kakek guru, bagaimana kakek guru? Dia baik-baik saja. Uji, aku tidak percaya kamu sudah besar. Siang. Kakak keenam. Siang, kamu lebih buruk dari binatang. Aku akan membunuhmu. Jangan bunuh ayahku. Siapa kamu? Kamu tidak mungkin anaknya Xia of Wu. Nama belakangku yang ibuku adalah Ji Xiaofu. Kamu anaknya Xia of Wu? Sekarang aku benar-benar bingung. Minggir. Aku akan membunuhnya untuk membalas dendam ibumu. Tidak. Paman keenam Yin, kamu ingin membalas dendam ibuku? Baiklah. Kalau begitu bunuh biarawati jahat itu. Kenapa? Biarawati jahat itu membunuh ibuku dengan satu pukulan. Tidak masuk akal. Omong kosong. Mengapa kepala biara? Aku tidak mengada-ada. Pada hari itu di lembah kupu-kupu, biarawati jahat itu menyuruh ibuku untuk membunuh ayahku. Tapi ibuku menolak. Jadi dia membunuh ibuku dengan satu pukulan. Aku melihatnya dengan mataku sendiri. Kakak Uji juga ada di sana. Benarkan Kakak Uji? Kalau tidak percaya, tanya saja sendiri padanya. Kepala biara, dia bilang adik Ji adalah. Benar? Murid tak tahu malu itu tidak pantas hidup. Tahukah kamu bahwa Yang Xiao dan dia saling mencintai? Dia lebih memilih mengkhianati gurunya dan sektenya daripada membunuh bajingan jahat itu. Pahlawan keenam Yin, aku diam selama ini untuk menjaga reputasimu. Murid tak tahu malu itu, lupakan saja dia. Ini tidak mungkin. Kamu tidak percaya padaku? Baiklah, tanya saja pada gadis ini siapa namanya. Nama belakangku yang buhui. Ibuku pernah berkata, dia tidak pernah menyesali perbuatannya. Kakak keenam. Ayah? Kakak keenam. Uji. Uji, luka kamu terlalu parah untuk turun gunung. Kami juga tidak bisa tinggal untuk menemanimu. Setelah kamu sembuh, kunjungi kami di Wudang dan tenangkan guru besarmu. Benar. Baiklah. Uji, kamu sudah membangun reputasimu dalam pertempuran hari ini. Khususnya Ming Chult sangat berhutang budi padamu. Kamu harus mempengaruhi dan membimbing mereka, dan mengarahkan mereka kembali ke jalan yang benar. Benar. Aku akan mengikuti instruksimu. Aku akan melakukan yang terbaik. Uji, kamu harus tetap waspada dan berhati-hati. Baiklah, jaga dirimu. Jaga dirimu baik-baik, kami pergi sekarang. Jaga dirimu. Jaga dirimu, kami pergi sekarang, jaga dirimu. Jaga dirimu baiklah. Kami juga harus pergi. Amitabha. Semoga kita bertemu lagi dan saling belajar. Tolong jangan terlalu sopan.
Terima kasih untuk obatmu. Amitabha pahlawan Zhang, tolong jaga dirimu. Shaolin akan pamit sekarang. Amitabha. Terima kasih pahlawan Zheng, aku minta maaf atas semua ketidaksopanan hari ini. Tolong maafkan kami pahlawan muda. Elder, tolong jangan memujiku. Oh ya, kamu harus mengikuti instruksiku untuk perawatan. Kamu akan bisa pulih secara bertahap. Ya, terima kasih pahlawan muda Zheng. Kami akan pergi dulu. Baiklah, kami akan pergi dulu. Bagus, kita bisa pulang sekarang. Semua berkat pahlawan Zhang. Ayo pergi. Semua 6 sekte besar sedang meninggalkan gunung sekarang. Bagus. Pahlawan Zhang. Anggota Ming Cult dan Heavenly Eagle Cult. Terima kasih telah melindungi sekte kami dan menyelamatkan nyawa kami. Pahlawan Zhang, terima kasih telah menyelamatkan nyawa kami. Tidak, tolong bangun cepat. Mengembalikan kekuatan internalmu. Tapi kamu di sini merawat yang terluka? Aku baik-baik saja. Ayo biar aku lihat. Merasa lebih baik? Pahlawan Zhang, lukamu belum sembuh, kenapa kamu di sini? Kekuatan internalku hampir kembali normal. Ada terlalu banyak yang terluka, jadi aku keluar untuk melihat-lihat. Raja Kelelawar, bagaimana kabar kalian berdua dengan luka Yin Finger ilusi? Apa kalian merasa lebih baik? Saya baik-baik saja sekarang, jauh lebih baik sekarang. Saya akan mengobati kalian berdua setelah saya selesai dengan mereka. Pahlawan Zhang, tidak perlu terburu-buru. Kita bisa menunggu sampai kamu benar-benar pulih sebelum mengobati kami. Lebih lagi jika kamu mengobati kami sekarang, kamu mungkin akan kambuh lagi. Kami pasti akan merasa berkewajiban. Benar, hanya beberapa hari perbedaan. Pemulihan sangat penting untukmu saat ini. Kakek saya Raja Elang dan ayah baptis Raja Singa. Berasal dari generasi yang sama dengan kalian berdua. Karena kalian berdua adalah orang yang lebih tua, mengapa kalian terus memanggil saya pahlawan? Saya benar-benar kesulitan menghadapinya. Pada akhirnya kami akan menjadi bawahanmu. Kami akan memiliki aturan yang harus diikuti di hadapanmu. Menganggap kami sebagai orang yang lebih tua akan menjadi tidak masuk akal. Paman, yang apa yang kamu bicarakan? Tuan muda Zhang, selain kamu, tidak ada yang lebih cocok untuk posisi pemimpin. Ya, apa kamu tidak setuju? Tidak, itu tidak boleh dilakukan. Tidak pernah. Apa kamu kebetulan menyukai ginseng kemarin? Xiao Zhao, ambil lagi dari ruang obat. Dan buat sup untuk pahlawan Zhang. Apa ada musuh yang mendekat? Sekte kami dan kultus Lang Surga memiliki banyak petarung yang baik. Beberapa perampok menyedihkan tidak menjadi masalah bagi kami. Biarkan saya yang menanganinya. Saudara Wei, temani pahlawan Zhang sebentar. Baiklah. Kultus Ming tidak akan runtuh dari kemunduran baru-baru ini. Tidak ada yang boleh mengganggu kami seperti ini. Tolong. Musuh menyerang dari 3 arah, kami tidak bisa menahan mereka lagi. Musa APA, ini adalah sekte Jujing. Saudara, bangun. Utusan kiri yang para badut iblis itu memanfaatkan kesempatan dan menyerbu ke puncak. Sementara 6 sekte besar sedang menarik diri dan bergabung dengan kekuatan bersama sekte Jujing Shenguan dan Haisha untuk menyerang kami saat kami tidak siap. Selama saya You Dian masih hidup, saya tidak akan menunjukkan belas kasihan.
Wuji anakku. Turun dari saya. Tuan Muda Zhang. Cepat. Merasa lebih baik. Kakek, Anak, bagaimana lukamu? Kenapa kamu tidak beristirahat? saya merasa jauh lebih baik sekarang. Bagus, Wu Feng Saber dan Duan Hun Spear adalah sekte kecil. Tidak ada yang seharusnya menimbulkan masalah besar. Kakek, Saya baik-baik saja. oh iya, lorong rahasia. Kita semua bisa bersembunyi di dalam lorong rahasia. Kemungkinan besar musuh tidak akan menemukannya. Tidak akan menjadi masalah meskipun mereka menemukannya. Kita tidak bisa masuk ke sana, kita bisa menahan mereka sebentar. Kita tidak boleh masuk ke sana. Kenapa kalian tidak mengatakan sesuatu? Orang hebat harus fleksibel. Kita hanya bersembunyi di sana sementara. Selain itu, begitu semua orang pulih, kita masih bisa keluar dan bertarung. Reputasi Ming Chult harus tetap utuh. Strategi pahlawan Zhang sangat cerdik. Xiao Zhao, bantu pahlawan Zhang masuk ke lorong rahasia. Tidak, mari kita semua pergi bersama. Pahlawan Zhang, silakan duluan, kami akan menyusul nanti. Ya, kami akan menyusul nanti, silakan duluan. Para sesepuh. Meskipun saya bukan anggota Ming Chult, kita telah melalui kesulitan bersama. Itu membuat saya menjadi teman seumur hidup. Apakah saya terlihat seperti pengecut? Bagaimana mungkin saya meninggalkan kalian semua dan bersembunyi? Pahlawan Zhang mungkin tidak tahu ini. Selama beberapa generasi Ming Chult memiliki aturan ketat. Lorong rahasia Pik dilarang untuk semua anggota lain. Itu bisa dihukum mati. Ya, selamatkan diri sendiri dan jangan khawatir tentang kami. Baik kamu maupun Xiao Zhao bukan anggota Ming Chult. Karena itu kamu tidak harus mengikuti aturan. Paman, yang aturan bisa diubah. Aturan bisa diubah. Banyak dari kita yang terluka, kakek, aturan bisa diubah. Tuan Muda Zhang, jika saya boleh bicara. Pahlawan Zhang memiliki keterampilan superior dan semangat yang benar. Ming Chult berhutang budi pada kebaikan dan upaya penyelamatannya. Mengapa kita tidak mencalonkan pahlawan Zhang sebagai pemimpin ke-34 kita? Jika pemimpin memerintahkan semua kita orang masuk ke lorong rahasia, sehingga tidak melanggar aturan. Itu bagus. Gagasan Pendeta Peng bagus, tetapi tidak boleh dilakukan. Saya tidak cukup layak untuk mengambil posisi ini. Pahlawan Zhang pasti memenuhi syarat untuk posisi ini. Tidak ada yang lebih kokak daripada kamu di sini. Mungkin tidak ada dari kalian yang tahu. Tapi aku sudah berjanji pada guru besar bahwa aku tidak akan bergabung dengan Ming Chult. Biksu Zhang? Wuji anakku, aku adalah kakekmu. Aku ingin kamu bergabung dengan Ming Chult, apa kamu setuju? Kakek. Guru besarmu dan aku memiliki pengaruh yang sama, jadi keinginan kita akan saling meniadakan. Abai saja keinginan kami. Apakah kamu bergabung dengan Ming Chult atau tidak, itu sepenuhnya keputusanmu. Wuji, aku adalah pamanmu. Seperti kata pepatah, paman itu seperti ibu. Karena ibumu sudah tiada, dengarkanlah pamanmu sekali ini. Benar. Pahlawan Zhang, tolong jangan menolak. Wuji, tolong jangan menolak. Pahlawan Zhang. Wuji, jangan menolak kami. Pahlawan Zhang, jangan menolak kami. Jabatan pemimpin hanya milikmu. Tuan Muda, surat itu. Oh iya. Aku sudah membawa surat pemimpin yang dari lorong rahasia. Lihatlah. Menurut wasiat, ayah baptisku Raja Singa berbulu emas akan menjadi wakil pemimpin untuk sementara. Itu bahkan lebih baik. Semakin kamu tidak boleh menolak itu, bahkan lebih baik. Pahlawan Zhang dalam menghadapi peristiwa besar seorang pria, tidak boleh terlalu khawatir dengan hal-hal sepele. Raja Singa Xie adalah ayah baptismu yang sedekat ayah kandungmu. Anak selalu mengikuti jejak ayahnya. Karena Raja Singa Xie tidak ada di sini, kamu harus mengikuti wasiat pemimpin yang dan mengambil alih posisi kepemimpinan untuk sementara. Ya, kamu harus menerimanya. Benar. Oh tidak. Mereka menyerang lagi, apa yang harus kita lakukan? Terima saja, setujui. Terima saja. Pahlawan Zhang setujui saja. Benar. Menyelamatkan nyawa adalah prioritas utama. Wuji, kebanyakan dari kita sudah kehilangan energi internal. Benar. Kita tidak bisa begitu saja mengorbankan diri menolak kami. Tidak ada yang akan selamat kecuali kamu setuju. Ya, terima saja. Pahlawan Zhang setujui saja.
Pahlawan Sang tolong terima, pahlawan Sang setujui saja. Pahlawan Sang tolong terima, tolong terima. Karena kalian semua memiliki harapan yang tinggi padaku. Jika aku masih menolak tawaran ini, aku akan dikutuk sebagai pendosa Mingcult. Kepemimpinan Mingcult untuk sementara waktu. Hebat. Hebat. Hormat kami kepada pemimpin. Para sesepuh. Hormat kami kepada pemimpin. Hormat kami kepada pemimpin. Para sesepuh silakan berdiri. Kakek paman yang silakan bangun. Semua saudara silakan bangun. Aku mohon kepada kalian semua. Pemimpin silakan bangun. Paman yang silakan pimpin semua orang ke jalan rahasia. Baik, aku akan patuh pada perintahmu. Pemimpin, mari perintahkan faksi Panji Api untuk membakar dan menghalangi musuh. Dan membakar semua bangunan di puncak Guangming. Biarkan musuh percaya bahwa kita telah melarikan diri. Bagaimana menurutmu? Ide bagus. Saudara-saudara, mari masuk ke jalan rahasia. Hebat. Ayo pergi, mari masuk ke jalan rahasia, ayo.